من هوائج الدنيا والسلام في الدين والدنيا والآخرة للشفاء مرضنا ظاهرا وباطنا لحسن الخاتمة عند الموت بنور الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاجر راجي رحمة الله الفاجر راجي رحمة الله تعالى أقرب إلى الله تعالى من العابد المقنط. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan seluruh yang menyaksikan tayangan ini yang insyaallah dimanapun anda berada semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia, kesempatan yang sangat barakah, pada tempat yang mulia di Masjid As-Salam, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah. Mudah-mudahan dengan kita membaca, mendengarkan, menyimak, mudah-mudahan kau mengamalkan isi hadis-hadis dan nasihat-nasihat dalam kitab ini, dan sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang juga kita berharap dengan duduknya kita di majelis ini adalah menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada gilirannya kita berataat dan seluruh keluarga kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari Abdullah bin Mas'ud atau yang sering disingkat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajiru ar-raji rahmatullahi taala, orang fasik, tapi orang fasiknya yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi biar gawiannya kada baik tapi nya tetap mengharap rahmat Allah. Aqrabu ilallah, itu lebih dekat kepada Allah. Minal abidi,
daripada seorang yang abid ahli ibadah. Ya, orang ini bagus ahli ibadah, cuman al-muqniti yang membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Biar fasik, dia tidak pernah membuat masalah dengan orang. Hanya fasik itu artinya kada sembahyang, kada berzakat, itu fasik ngarannya. Kalau zalim, nah baru berhubungan dengan orang. Ya, fasik itu kada beribadah pokoknya intinya dah. Nah, itu fasik ngarannya. Kalau mengambil hak orang lain, menipu orang, itu zalim namanya. Nah, ini orang yang fasik tapi masih ingin mengharap rahmat Allah di tengah-tengah kefasikannya itu. Artinya mungkin karena kejahilannya, mungkin tidak ada sentuhan agama, mungkin macam-macam latar belakangnya ya, macam-macam ya. Seperti kalau kita perhatikan, kenapa orang itu ada sembahyang, lihatin, oh abahnya ada sembahyang juga, oh keluarganya juga demikian, oh banyak sebabnya ya. Nah, artinya orang yang fasik tapi dia tetap mengharapkan rahmat Allah. Ada orang yang ahli ibadah, masya Allah ahli ibadah, cuma kadang-kadang salah orang, main tampar aja gawian. Ya, orang disambati, orang di apa macam dan sebagainya. Nah, itu orang yang fasik tapi tetap mengharap rahmat Allah, lebih Allah cintai ketimbang orang yang abid tapi rancak memutus atau rancak membuat orang susah. Ya. Dikisahkan dari Zaid bin Aslam, ada kisah dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang pada umat terdahulu yang bersungguh-sungguh, dia rajin bujur beribadah dan mengarasi dirinya, maksudnya mendisiplinkan dirinya, tetapi yang membuat manusia putus asa. Maulah orang macam-macam. Oh, sidin pegawai, kebetulan beliau punya kebijakan, wah mempersulit urusan orang, dipersulitnya pokoknya lah. Tapi ahli ibadah, masya Allah, ibadahnya luar biasa, ke pengajian apa macam, majelis kada ketinggalan, masjid juga. Tapi bila apa-apa aja orang ya mempersulit urusan orang kah atau apakah dan lain-lain. Nah. Kemudian ia meninggal, si orang nang abid tadi, orang nang ahli ibadah tadi, bersungguh-sungguh beribadahnya, bagus benar ibadahnya, cuma dengan orang kata urusan ya, tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih sayang. Orang rame ada gotong royong, gak ada tahu urusannya beribadah aja, mengganggu gotong royong. Wah. Orang saling tolong menolong, bantu membantu, ada rewangkah namanya, ada apa namanya, gotong royong apa tadi, berbantu bantuan kah apa, ada tahu urusan ibadah aja ya. Nah, ini pernah kejadian ya, ada orang kada tahu takziah, kada pernah membesuk orang garing. Seorang nih hidup nih bisa kena juga garing, katanya sehat terus, dan kita bisa juga kena mati. Wah, bila dibilangin, Mbak, wah saya sibuk gak bisa ya. Satu saat pas anaknya garing, meninggal anaknya, saya ikung orang ada hakun takziah kan, tetangis sorangan. Kita hidup bermasyarakat ini jangan pernah sombong, jangan pernah harat hidup. Seorang bisa garing, seorang bisa ada kesusahan apa macam. Siapa yang pertama dimintai? Tetangga minta tolong. Jangan pernah harat hidup. Kok mentang-mentang sugih, teman-teman ada waktunya kita seorang apa macam. Jadi akhirnya apa? Enggak ada yang takziah. Kalau warga barak, kalau baraknya gini juga memberi muar aja melihat. Kesesombongan hidup hanya nang sugih satu matnya, ada orang sugih satu mat nang bisa sombong. Amun sugih lawas orang kada. Itu satu contoh lah. Jadi bila orang tuh pindah harat hidup, pindah sombong hidup, tidak ada yang senang. Jangankan manusia, Allah aja la yuhibbul
mustakbirin. Allah kada senang dengan orang yang sombong. Hidup ini jangan harat, pokoknya siapa kanang jagau, kanang sugih, kanang apakah, nang tinggi kejabatannya, nang hari-hari minum obat mati juga gini. Ya, mati juga gini. Nang terapi ini mati juga gini kamu. Itu terapi itu hanya sekadar wasilah, intinya ini juga minta kepada Allah. Ya, kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita kelemahannya manusia, kada bisa apa-apa. Nah, ketika orang itu meninggal dan berkata, wahai Tuhanku, apa yang aku dapatkan dari sisi Engkau? Cakap bahasa kita, ya Allah, ulun semalam beribadah luar biasa, pian tahu seorang kalau. Nah, sekarang apa yang ulun dapatkan nih nah? Ulun hendak minta hadiahnya. Kapan kita minta hadiahnya? Dan itu hak kita. Karena kewajiban di dunia sudah kita gawi, ini sudah. Ketika nanti di sana boleh minta, ya Allah, mana hak ulun? Pian bang berjanji semalam ini. Nah ulun tagih, nah mana hak ulun? Ulun di dunia rajin benar ya Allah, macam-macam ini. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, neraka. Oh my, kayak itu aja, ringkas saja, neraka. Apa ulun dapatkan lah, ulun selama hidup di dunia beribadah. Nah, apa yang aku dapatkan dari sisi Engkau ya Allah? Allah berfirman, neraka. Ia bertanya, orang ini bertakun pulang, di manakah ibadah dan kesungguhanku? Mana ibadah ulun yang semalam ulun rajin tuh, berpuasa, baca Quran, berzikir, baca salawat ke masjid, apa macam. Mana ulun sungguh-sungguh betul waktu di dunia itu, ya. Allah berfirman, engkau telah membuat manusia putus asa dari rahmat Allah, putus asa dalam mengharap rahmatku, ujar Allah. Kamu membikin orang sehingga dia berputus asa dengan rahmatku, yang seharusnya kita terus memberikan semangat. Ya, apakah kita menolongi orang itu kan namanya memberikan semangat. Karena kalau kita memudahkan urusan orang, tidak mempersulit apa macam itu menebarkan rahmat untuk diri kita. Tapi kalau kita mempersulit atau mengatakan ini dan sebagainya, awas, itu nanti bukan nilai kebaikan yang dia dapatkan, tetapi nilai kejahatan. Jadi kita hidup ini ibadah itu penting, hablum minallah, nah hablum minan nas itu lebih penting benar. Makanya lihat aja karangan-karangan ulama-ulama bahari, Imam Ghazali kah ini yang kami baca marakil, belum selesai membahas masalah hablum minan nas itu kayak apa kawan, kayak apa dengan kuitan, kayak apa dengan tetangga adabnya, kayak apa dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita dengan orang yang kita kenal, bagaimana dengan orang yang kita kada kenal, macam-macam adab kita nih kepada orang-orang muslimin dan muslimat itu paling berat. Ibadah ini sudah kayak ini, ibadah ngeteng-ngeteng sudah sallallahu Muhammad. Tapi dengan orang nih, nah, jangan sampai bepandir orang tersinggung, jangan sampai ngomong orang nanti jadi marah, jangan sampai suka ngiri, jangan macam-macam, jangan sampai gibah apa macam-macam. Nah itu yang paling sulit hidup ini, paling sulit itu, menahan omongan yang kada baik, atau kita sabar terhadap omongan orang yang kada baik. Kan dua, kita kah nang bepandir nang kada baik, atau orang kah nang memandirakan kita nang kada baik. Itu dua itu. Amun kita sabar atas omongan orang nang kada baik, insya Allah selamat. Tapi kalau kita kada sabar, membalas jua sih din, paling kada membalas di belakang. Nah itu namanya gibah nanti. Kalau umpama langsung berhadapan, ini bahaya. Siapa nama mandar si anu? Kan aku datangi si Din, nah itu bahaya. Tapi kalau siapa nama mandar si anu,
inya gini kam ini. Nah, jadi timbul gibah-gibahan. Masya Allah, na'udzubillahimin. Nah, itu nang bahaya wujud. Ya. Nang bagusnya kayak apa bro? Orang menyambati kita, sama, oh alhamdulillah, itu sebagai bahan koreksi diriku. Mungkin aku ini banyak dosa, mungkin aku ini banyak kelemahanku. Ya. Jadi sebagai bahan introspeksi diri kita. Kita biar nang alim kayak apa aja ada kelemahan kita. Biar hebat nang kayak apa aja ilmu kita ada kelemahan kita. Kayak apa aja kita bijaksananya dalam memimpin, pasti anak buah kita ada nang kada katuju juga. Itu manusia, itulah hidup di dunia. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada usrin, ada yusran, ada ngalih, ada susah, ada lelaki, ada bebini. Nah, hati-hati nang belum bebini. Kayak apa lagi sudah guru beri semangat, sawat kada bebini juga, tahu lagi aku sudah menunggu umur 60 baru bebini. Tulet toy sudah hekam. Pabila lagi hendak bebini. Kai nang tuhagin hendak bebini cuma kada wani nenek bener ya. Ya Allah. Nah, maka aku membuat engkau putus asa dari rahmatku pada hari ini. Jadi bila kita membuat orang putus asa dengan rahmat Allah, mengalihi orang, menyulitkan orang, apa macam, awas. Sama nang kayak bola polisi tidur tuh, jangan terlalu tinggi. Ini tinggian sampai terbalik bakso orang. Iya banyak itu, bujur banyak. Ada nang orang hendak ke masjid sipak polisi. Oh, ya rumah dingin kan? Polisi disipak sidin. Usahanya polisinya gureng. Hah? Waninya bang menyipak polisi gureng. Maksudnya. Nah, itu mempersulit orang ya. Bisa kita bikin tapi landainya atau nang banyak bedugul-dugul gitu dah. Apa paham bedugul-dugul? Kalau di Jogja rata-rata gitu Pak, bisa sampai 10 anunya, yang anunya nih jadi duduk, jadi kada lanjutnya kan. Kalau nang tinggi ini bisa aku rancak nang melihat di hadapanku seorang nang tukang gerobak, ada nang bakso, ada tak kabari, astagfirullahaladzim, siannya aja kosidin. Nah, siapa nang mau lah PRT aja, hati-hati PRT, kau mati kena PRT aja. Boleh aja maulah yang di gang-gang, tapi itu kalau gang, kalau jalan kayak ini jangan. Paling bama isyarat apa tadi kecil-kecil gitu nah, jadi bergelombang ini kadang-kadang laju ya. Kalau dalam gang kalau senang paham aja orang kan tapi paling banyak goreng ini ya sudah bikin tadi yang gelombangnya banyak, atau mungkin juga landainya, tahu landainya nah, yang naiknya nah. Jadi kada terlalu tinggi banar. Ini sing tinggian wah sangkut krek coba ya sudah. Menyumpah aja teh kan nang siapa kan bungul banar. Oh sumpah isi dia. Jadi jangan mengalihi orang ya. Ada lubang di muka rumah kita, ada rezeki apa tuh kan semen tutupi. Jangan menunggu PO, wah kalau lawasan nang hanya setengah meter tadi menunggu PO. Apabila lagi anggaran sawat kiamat kira pajak ditambah. Mana di hadapan rumah tutupi. Selama kita kawa ya, besar pahalanya. Berapa orang lewat di hadapan rumah kita, kebetulan di hadapan rumah nih pas berlobang, kalau nah, kita tutupi masih jadi semen apa macam lah. Orang nyaman lewat, masya Allah, kenyamanan orang tuh nah jadi rahmat bagi kita. Menyamani orang lewat, nah orang nyaman lewat itu nang rahmat seorang sudah kata pipa ibadah nang itu barang dapat ya. Apakah supaya mempermudah urusan orang, apa aja dipermudah. Sama nang kayak kami kadang-kadang lah bulik malam, apalagi bulan-bulan maulid mau banar awaknya sudah hendak goreng. Assalamualaikum, siapa ini? Apa cil minta tolong suruh beranak, oh my pah ii maka anak guring sudah jam-jam 12:30 itu nah. Ayo aja hati
mudahan bantu orang kasihannya percaya dalam artian yakin kita kada bisa juga. Kada bisa juga, cuma bismillah ya, dengan niat apa, mudahan seorang sehat. Padahal awak nih bisa datang dari mana jam 1 apakah setengah 2 kadang datang ada aja nama ngetok pintu atau teriak-teriak atau lewat WA dulu ulun di muka pagar bian nah apa minta belum lebaran aku main ayo bari apa harapan kita, mudahan nang menolongi orang nang sedikit kan sebentar nih nah, tapi orang berharap benar kita kada bisa juga, cuma mudahan nang sedikit nih nah bisa memberi keberkahan kepada amal kita nang banyak. Mungkin amal kita nang banyak tuh kada baik ya, mungkin kurang bagus, mungkin hati kita kada baik. Nah ketika ini dah apalagi sudah nelpon pulang subuh, alhamdulillah guru ay kada jadi operasi imbah minta banyawan pian harat jak banyak guru tuh artinya meniat mengabulkan hajat orang aja padahal awak nih benar, cuma kita berharap nang sedikit itu mudah-mudahan jadi barokah menjadi banyak. Sama kayak kita memberi orang apa macam itulah, amun kada hendak memberi beranai, amun hendak bari bapak di jalanan ini anumnya bapak pinta macam-macam beri supan benar. Sini kam siapa ngaran kam, mana aku kayak polisi lagi kira memberinya kada kada sebanyak kisah siapa tahun nang 1000 nang 2000 itu nah ada menjadi sugih kada menjadi miskin juga kita kalau nah siapa tahun nang sedikit itu nah jadi berkah bagi rezeki kita nang banyak kita kada tahu ya. Urusan inya mendustai, inya bujur-bujur pengemis, inya itu jadi itu urusannya. Yang penting seorang baik sangka dan baik hati kepada siapa aja ya. Itu cara kita untuk memelihara hati. Karena supaya dengan gawian-gawian yang sedikit tadi siapa tahu itu bisa membantu dan kita yakin pasti bisa membantu amal kita nang banyak. Karena amal kita nang banyak ini belum tentu. Coba nang sedikit kalau tak tunjuk kada kita menyatakan amun kita menyumbang 1 juta banyak juga 1 juta tuh di sini aku tersalah pandir aja semalam tuh ini keingatan terus ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang yang tidak pernah sama sekali berbuat kebaikan selain bertauhid. Kada ada kebaikan sama sekali, cuman tauhid saja ada. Ya, apa tauhidnya? La ilaha illallah Muhammadur. Ya, artinya sekali aja dalam kehidupannya itu. Kada ada sama sekali kebaikan. Ketika mendekati ajalnya, ia berpesan kepada keluarganya, apabila aku telah meninggal maka bakar aku dengan api sampai menjadi abu dan sebarkan abuku di laut ketika angin berhembus kencang. Wasiat. Tapi wasiat itu ada 2. Amun wasiat yang sesuai dengan syariat gawi, amun wasiat yang sesuai kada syariat kada boleh digawi. Kalau kena bilanya nasir mati gantung di atas jam itu wasiat kada sesuai syariatnya aja. Ya. Ini makanya apa nih? Ini kisah untuk menjadikan sebuah motivasi bagi kita. Berarti bahari boleh aja lo gue boset dibakar. Nah ini maksudnya nih ada taunya ada saking merasa dirinya tuh banyak berdosa, kada ada beramal apa-apa, hanya ada tauhid saja. Ya, arti tauhid itu dia yakin bahwa Allah tuh yakin ada. Nah, itu aja tauhidnya di hati. Amal kada ada, sakingnya kada ada apa-apa. Nah ini mafhumnya, pahamnya kepada kita, orang nang fasik kayak itu aja, orang nang maksiat kayak itu aja, tapi ada tauhid, pahamlah? Nah ada tauhidnya, dapat rahmat, apalagi kita nang banyak gitu. Nah jadi kisahnya bahwa nyawan keluarganya minta dibakar, dan keluarganya melaksanakan apa yang dipesankannya tadi.
Nah, setelah itu ia berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berada dalam alam tadi. Memang sudah dibakar di apa namanya? Dibawa ke laut lalu ditampur angin, tahu ditampur. Ada bunyi nih, oh, hilangan terbangan. Masya Allah, saking kisahnya seorang ini nak ada berisi apa-apa, hanya tauhid aja, percaya kepada Allah aja. Nah, berada dalam genggaman Allah. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang membuat engkau melakukan ini? Nah, mustahil bang, Allah kada tahu lah. Nauzubillah, jangan sampai kita di hati ada berarti Allah kada tahu. Bukan, ini hanya sekedar untuk memahamkan kepada kita. Jadi jangan sampai kita, wah kok Allah bertanya ya, jangan sampai ada sampai semacam itu lalu kita akhirnya kita murtad kalau kita meyakini ya. Jadi kalau ada semacam itu memafhumkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita untuk selalu banyak bertanya. Kan ada satu cerita, ya Rasulullah, ayyul biladi syarr. Ujar sahabat, ya Rasulullah, kampung apa, negara apa nang kada baik? Ujar Nabi, aku tapi paham juga lah. Kena aku nakuni Jibril, ya Jibril, ayo biladi syarr. Jibril, tahu lah kampung nang kada baik. Nah, ujar Jibril, aku tapi paham juga ini. Kena aku nakuni Allah Taala. Nah, lalu Jibril bertakun, ya Allah, ayo biladi syarr. Nah, jelas ya Allah paham. Ya. Kok Nabi kada paham kah? Nabi paham, cuman sidin melajari kita supaya banyak bertakun. Karena husnus su'al nisful ilm. Bagusnya kita bertakun itu sudah dapat separuh ilmu. Bertakun bujur-bujur, seorang ragu-ragu tanya, ini ndak, aku hendak bertakun jasa supan. Nah ngapa supan seorang kada bisa bertakun? Tanya lewat WA, kau ini nyaman, datangi guru kah ke rumah sidin, atau di mana guru bacaan gini, takuni apa guru ini. Nah, jangan seorang dipendam, disimpan, akain aja pas mati. Nah, kita nggak tahu nasib pak. Atau mungkin kita nanti aja pas nggak bisa ngomong. Banyak kita nggak bisa ngomong. Padahal tadi ada yang ditakunakan, nang pacangan yang berhubungan dengan ibadah. Nah akhirnya kita salah terus. Jadi ujar Allah, apa garang ikam jadi berwasiat awan keluarga ikam tu nah minta bakar. Dia menjawab, karena takut kepada engkau. Ulun ini takutan benar wan pian. Ya. Makanya daripada masuk neraka baik ku bakar berdahulu. Ya, bahasanya begitu. Artinya saking takutnya kepada Allah, nah ulun berwasiat minta bakar. Itu namanya tauhid. Takutan itu nah tauhid ngarannya. Paham tidak cerita ini bu? Jadi saking takutnya dia tidak melakukan kebaikan apa macam, cuman ada tauhid, lalu dia berwasiat bakarkan aku, lalu disebarkan debunya itu. Nah dengan sebab yang demikian maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, sedang ia tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun selain bertauhid. Jadi walaupun kita bergelimang dengan macam ini macam itu, mungkin gawian kita bahari macam ini macam, maksudnya macam ini macam itu dosa maksudnya ya. Nah tetap kita mengharap rahmat Allah. Makanya tadi orang yang fasik, orang yang berbuat dosa, dia mengharap rahmat Allah. Kayak ini nih, takutaninya dengan Allah. Nah mungkin gawian yang tadi kada pernah berbuat kebaikan karena kejahilannya, ini kada paham, mungkin lingkungan, mungkin apa macam sehingga dia berbuat banyak dosa. Tahu aja ini dosa, takut aja orang nang apakah apa kita tahu nih nomor tu dosa, tahu beneh aku aja sih dah. Cuman nomor nih ada harapan saya nih hendak beli anu. Artinya orang yang maksiat tuh tahu kok itu dosa. Tanya aja sampean, minum bir kah? Minum apa macam? Kamu tahu lah, nang kamu gawe ini kada baik. Oh, tahu.
Kenapa kamu gawe hobi sih? Berarti kan tahu itu namanya sudah dia takut kok sebenarnya. Ya, takut dia. Nah, ini contoh tadi. Artinya kesimpulannya orang fasik tapi masih mengharap rahmat Allah betul-betul, maka dia akan mendapat keampunan. Terdapat juga kisah. Wah, ini bagus, banyak kisah. Jadi ada hadis, ada kisah. Jadi supaya kita tuh motivasi. Ya, artinya semangat kita beribadah walaupun dulu pernah kayak ini, pernah kayak itu, pernah menggawi nang kada baik. Ya Allah, mendi ingat-ingat supan benar dengan Allah. Sidin memberi kita ilmu, memberi kita rezeki. Kenapa aku gunakan nang kada baik? Sidin memberi kita kesehatan. Kenapa aku gunakan nang kada baik? Nah, alhamdulillah. Walaupun sekarang tertatih-tatih karena banyak penyakit, tapi masih Allah memberikan kesempatan. Perbaiki pelan-pelan, perbaiki pelan-pelan. Ya, itu. Ada lagi kisah. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada seseorang yang meninggal, tetapi orang-orang tidak mau memandikan dan menguburkannya karena ia seorang yang fasik. Jadi ada betakun guru, ada orang mati bunuh diri, takziahlah kami, terus kita menyolatkanlah, kebetulan tetangga. Nah, urusan orang mati itu kita nang hidup ini 4 kewajiban kita. Maunya mati bunuh diri kah, maunya kayak apakah, apalagi kita melihat dan tetangga kita. Pokoknya kewajiban kita 4: memandii, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Tapi yang mati bunuh diri kada masalah, itu urusannya dengan Allah. Urusan kita dengan sidin, hak tetangga ada, hak sesama muslim ada. Nah, ya. Tapi ulun kada hakun gure menyembayangakan orang nang mati bunuh diri. Kada apa-apa, yang penting kita tetap kewajiban itu. Sudah ada nang menggawi guru sudah ngalih juga orang dipadahi. Maksudnya sudah ada nang menggawi, jadinya kada hakun apa macam monggo, itu hak sampean. Cuman yang sampean tadi bertanya, tetap aja kewajiban kita hidup ini kepada orang mati. Tetap siapa aja nang matinya, selama orang Islam lah. Mau dia mati kayak ini, mau kayak itu, tetap aja. Ini mati bakalah bunuh diri, tetap aja kewajiban kita. Nah, ini sampai ada orang fasik, kada hakun mandii, kada hakun menguburkan, menyolatkan. Nah, mereka menarik kakinya dan melemparkannya di tempat sampah. Dilempar di tempat sampah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan berfirman, wahai Musa, ujar Allah, telah meninggal seseorang di tempat sampah kampung Sipulan. Tuh ada tuh di ujung tuh nah, Musa orang meninggal dibuang buahnya ke sampah, haratnya lah. Padahal ia seorang waliku. Ujar Allah, Musa, itu tahu lah kamu, itu waliku, kekasihku. Padahal dari pandangan masyarakat ini orang fasik. Nah, makanya kita kada kawa. Tapi nyata gue residen tuh bunuh diri. Sudah yang penting kita baik sangka aja dengan orang. Ya, ini kadang-kadang banyak di tengah masyarakat demikian, ya. Urusan ininya urusannya dengan Allah. Ada gue orang koruptor mati, ditembak orang. Tetap kewajiban kita 4 kepadanya. Itu urusannya, ini korupsi, ini apa urusannya itu. Nah. Tapi dia waliku. Dan orang-orang tidak memandikan, tidak mengafani, dan tidak menguburkannya. Pergilah engkau ke sana, mandikan, kafani, solati, dan kuburkan. Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam. Musa ala kasih datangnya dari kampung tuh ada orang dibuang buahnya ke sampah. Padahal tuh waliku, ilah kasih buahnya kada hakun mandi itu, mandi kada hakun, mengapani kada hakun, menyolatkan kada hakun, menguburkan kada mau, jadi buangnya ke sampah. Ilah kasih Musa. Nah, Nabi Musa langsung segera mendatangi.
Dan Nabi Musa AS mendatangi tempat itu dan bertanya kepada mereka seseorang yang telah meninggal. Maka mereka menjawab kepadanya, seseorang yang seperti ini, seperti itu. Ujar Nabi Musa, adakah orang meninggal nang ada tuh dibuang buahnya di sampah. Bapak pian mencari itu buahnya yang mati itu tahulah. Nah, itu pasti neraka itu tuh. Mantapnya padahal orang neraka. Seorang kayak apakah kena? Ia adalah orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Jadi ujar masyarakat, itu gawiannya kada baik, ini jelas sudah masyarakat ini tahu gawiannya yang kada baik, riba ia jua, ini ia jua. Nah, Nabi Musa bertanya, di mana tempatnya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku tentangnya. Dan Nabi Musa berkata, tunjukkan kepadaku tempatnya. Maka mereka pun pergi bersama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihatnya dibuang di tempat sampah dan orang-orang menceritakan tentang perbuatannya yang buruk, Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, Nabi Musa ini bingung juga, tak salah kah aja Nabi Musa ini, tapi kadang mungkin juga, masa Allah tak salah menyuruh aku mandi ini buahnya aja kada aku mandi, dan sudah tahu habar-habar kisah-kisah sekampungan orang nih gawennya kada baik. Masya Allah, nih kisah nih bagus gitu. Nah, intinya kita jangan sampai buruk sangka. Mailangi orang garing datang di mana? Datang mailangi adul garing kayak apa? Pinanya disiksa ya kan gitu. Haratnya mendahkan disiksa. Seorang ini kayak apakah kena? Pindah haratnya mendahkan orang disiksa. Anu sesuai pekerjaannya kemarin tuh. Makin banyak minuman sekarang begini. Kadang boleh. Kayak Pak Sidin, alhamdulillah pindah tak baik Bang. Garing apa? Nah, aku udah paham juga pokoknya. Kasihan Bang Sidin tuh. Mudah-mudahan lekas sembuh. Gitu ngarannya bagus. Ini kadang menyambut macam-macam nih gawian Sidin bahari kali seorang kayak apakah juga maka untungnya tangang ajar. Di tangan ay muntong Sidin menang giginya tersangkang. Manusia orang meninggal kan, jangan juga kita menyambut macam-macam. Kayak apa tadi arwah, ngiri kamu. Kenapa ngerinya? Muntung tanganga. Nah, kada usah menyambut orang. Makanya memandi itu bagus ditutup lah. Jangan memandi di tengah jalan raya gitu. Kalau orang melihat, amun orang nih melihat pasti memandirakan. Tapi kalau keluarga ya insya Allah paling enggak menengai. Apa menang? Diam aja. Nah itu karena kalau kita mandi mayat di dalam ditutup, nang masuk pemandi mayat keluarga dekat aja. Ini kada mandi ditonton orang, wah begitu bulik sini datang di mana? Namanya Enor. Itu Bang tajiah namanya Adul. Kayak apa? Ngeri kam. Wah harusnya ngeri kam. Menyambut orang seorang jin kayak apakah juga kayaknya. Ya, isyarak sudah tiba nih, panjang kisahnya kayaknya pulang kita lanjutkan bulan panjang umur ya, sehat badan, murah rezeki, dan mudah-mudahan kena minggu depan kita bisa taklim lagi untuk mengisahkan bagaimana Nabi Musa bertakun apa nih jadi Nabi Musa nih Allah nyuruh ulun nih sementara masyarakat kayak ini ya. Nah jadi mudah-mudahan dengan cerita-cerita ada hadis ini bisa memberikan semangat kita dalam kehidupan, karena kehidupan ini kadang-kadang banyak juga masalah yang kita hadapi, kegelisahan, ketidaktenangan hidup, ada masalah-masalah bahari-bahari dengan diri kita ya macam-macam ya. Yang namanya latar belakang kehidupan itu pasti ada, punya cerita. Kita punya cerita yang bisa diceritakan dan bisa tidak diceritakan ya. Artinya kita pribadi siapa aja punya cerita masing-masing. Ada yang boleh kita ceritakan kalau itu kebaikan, dan ada yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun, termasuk kepada pasangan kita, apalagi hewan anak. Itu hanya kita ceritakan kepada Allah dalam sujud kita, dalam munajat kita, kalau itu nang kada baik ya, kalau ada nang kada baik. Tapi kalau nya baik kita ceritakan bahari abah ya kamu. Wah pokoknya
bila mulai johor itu sampai maghrib banyak guring. Wah, iya lagi apa kakanakan? Sembayang kabah? Kada guring aja sini guys. Ini kisah dilanggar loh. Ada yang sampai guring di beduk di sini di lobby apa tuh dauh, kami nyambat dauh ya. Nah, artinya malah jadi kakanakan supaya rajin ke masjid. Amun nang bahari pernah ya zaman aku lagi halus sandal imam kucuntan di sini. Nah, itu jangan dikisahkan. Ini nanti turuti kakanakan. Nah, mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dan wafatnya kita nantinya husnul khatimah ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Karim, wa ya Rahman, wa ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli asrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fa'na bima 'allamtana, Allahumma fa'na bima 'allamtana, Allahumma fa'na bima 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا ربي باقنا في الدين وعلمنا رشد ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحكمة والفضيلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.